Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Pertanian. Saya Arif Wicaksono. Saya Diwagil Perdana. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai hama dan cara pengendaliannya. Hama adalah organisme perusak tanaman pada akar, batang, atau bagian tanaman lainnya, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan sempurna atau mati. Ciri-ciri hama yaitu: 1. Hama dapat dilihat dengan mata telanjang. 2. Umumnya berasal dari golongan hewan, yaitu tikus, serangga, ulat, dan lain-lain. Hama cenderung merusak bagian tanaman tertentu, sehingga tanaman menjadi tetap hidup atau tetap tidak banyak memberikan hasil. Organisme hama biasanya lebih mudah diatasi karena hama tampak oleh mata dan dapat dilihat secara langsung. Hewan yang termasuk dalam hama dapat dikelompokkan beberapa golongan, yaitu yang pertama mamalia seperti musang, tupai, tikus, dan babi hutan. Yang kedua itu aves atau unggas seperti burung dan ayam. Yang ketiga serangga, yaitu seperti belalang, wareng, dan kumbang. Yang keempat moluska atau hewan lunak seperti siput dan bekicot. Yang pertama adalah lalat kacang. Gejalanya terdapat bintik-bintik putih sekitar tulang daun. Pertumbuhan tanaman yang terserang terhambat dan daun berwarna kekuningan. Pangkal batang terjadi perakaran sekunder dan membengkak. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara pergiliran tanaman yang bukan dari famili kacang-kacangan dan penyemprotan dengan insektisida Orten 75 SP 1 cc per liter. Yang kedua, kutu daun. Gejalanya yaitu pertumbuhan terlambat karena hama menghisap cairan sel tanaman dan penurunan hasil panen. Kutu akan bergerombol di puncak tanaman dan berperan sebagai vektor virus. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara rotasi tanaman dengan tanaman bukan famili kacang-kacangan dan penyemprotan insektisida Furadan 3G dan karbofuran 80 kg per hektar. 3 yaitu lalat gerayak. Gejalanya adalah daun akan berubang dengan ukuran tidak pasti. Serangan berat terjadi di musim kemarau, juga menyerang polong. Cara pengendaliannya yaitu dengan peraikan kultur teknis, rotasi tanaman, penanaman serempak, perangkap hama kimiawi, dan insektisida fluorosid 0,1 sampai 0,2%. Keempat, penggerek biji. Gejalanya yaitu biji akan dirusaki dan berlubang-lubang sampai hancur sekitar 90%. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara membersihkan dan memusnahkan sisa-sisa tanaman tempat persembunyian hama. Benih tanaman akan diberi perlakuan minyak jagung sekitar 10 cc per kilogram. Kelima, ulat bunga. Gejalanya larva akan menyerang bunga yang sedang membuka, kemudian memakan polong pada tanaman. Cara pengendaliannya dengan rotasi tanaman dan menjaga kebersihan kebun dari sisa-sisa tanaman yang disemprot dengan insektisida secara efektif, seperti Sevin pada konsentrasi 0,1% sampai 0,2%. Keenam, walang sangit. Gejalanya yaitu walang sangit akan menghisap butir-butir tanaman yang masih cair. Biji yang sudah dihisap akan menjadi hampa. Kulit biji itu akan berwarna kehitam-hitaman. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara menangkap walang sangit pada pagi hari menggunakan jala penangkap. Yang kedua, menyemprot insektisida pada saat gabah masak susu pada umur 70-80 hari setelah tanam. Yang ketujuh, tikus. Gejalanya tikus menyerang berbagai tumbuhan. Bagian tumbuhan yang diserang tidak hanya biji-bijian, tetapi juga batang tumbuhan muda. Yang membuat para tikus kuat memakan biji-bijian sehingga merugikan para petani adalah gigi serinya yang kuat dan tajam, sehingga tikus mudah untuk memakan biji-bijian. Tikus membuat lubang-lubang pada pematang sawah dan sering berlindung di semak-semak. Pengendaliannya dengan cara pengendalian hayati, yaitu dengan menggunakan musuh alami tikus, yaitu ular. Pengendalian kimia, yaitu dengan menggunakan rodentisida, pembasmi tikus, atau dengan memasang umpan beracun, yaitu irisan ubi jalar atau singkong yang telah direndam sebelumnya dengan fosforus. Peracunan ini sebaiknya dilakukan sebelum tanaman padi berbunga dan berbiji. Sekian dari video kelompok kami.
tentang hama dan cara pengendaliannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi